guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 331 sampai 334. Mari kita cus. Di video sebelumnya, kita sudah bahas sampai Yowon yang menemukan keselarasan antara Yin dan Yang di saat dia mencoba untuk menyeimbangkan kedua energi tersebut. Hal itu membawanya menuju ke level selanjutnya, yaitu Perfect Supreme Master atau level Supreme Master tahap akhir. Wang Jing yang terkagum-kagum menanyakan pada Yowon apa Yowon mau mencoba kekuatan barunya. Kalau mau, Wang Jing dengan senang hati akan membantu Yowon. Dengan kata lain, yuk orang gelut. Enggak gitu sih guys. Dan Yowon pun menyetujuinya. Setelah Yowon berpakaian, mereka berdua memilih dataran Grange Gate yang letaknya tidak jauh dari pos luar kultus di wilayah Honam. Dataran itu memang tidak terlalu luas, tapi orang jarang lewat situ. Jadi tempat itu cocok untuk berduel. Ini adalah duel rahasia. Jadi ada prajurit-prajurit kultus yang berjaga dalam jarak 3 mil. Saking berbahayanya gitu kan. Duel ini bisa disebut sebagai duel sepanjang masa yang bahkan para pendekar mau mengocek kantong mereka hanya untuk bisa menontonnya. Bagaimanapun, ini adalah duel antara pendekar terkuat di kultus iblis Chun Yowon dengan salah satu dari 5 pendekar terkuat si Yulin, Wang Jing. Normalnya duel ini akan menggunakan pedang kayu, tapi nggak ada gunanya juga buat mereka berdua. Mereka berdua adalah pendekar terkuat yang bahkan tanpa senjata aja tuh udah kuat pakai banget. Suara ledakan terus terdengar dari dataran itu. Mereka yang diam-diam menonton dari kejauhan, syok dan berpikir, buset dah, itu duel silat apa perang nuklir? Para prajurit kultus tidak bisa mengalihkan pandangan dari dataran itu, padahal mereka sama sekali nggak bisa melihat duelnya. Sementara itu, formasi pedang ganda Wang Jing sangat luar biasa. 2 pedang gandanya lebih panjang dan jangkauannya lebih luas daripada pedang biasa. Itu sebabnya Wang Jing bisa menciptakan jarak agar Yowon tidak bisa mendekatinya. Yang lebih luar biasa adalah kenyataan Wang Jing mampu menahan semua serangan formasi Yowon. Yowon berpikir kalau kedua pedang ganda Wang Jing sangat mengganggu. 2 pedang raksasa itu diselubungi oleh Force Chi, membuatnya menjadi sulit untuk ditembus. Kalau Wang Jing lengah, bisa membuat Yowon memiliki kesempatan, tapi Wang Jing tidak pernah memberikan kesempatan itu, hingga pantas menyandang gelar salah satu pendekar terkuat se-Yulin. Tapi ternyata nggak hanya Yowon yang merasa begitu, Wang Jing pun sama. Dia harus menciptakan gerakan pedang untuk menjaga jarak dengan Yowon. Wang Jing gak boleh lengah sedikit pun karena formasi pedang Yowon sangat berbahaya. Wang Jing telah bertahan 3 kali dari formasi pedang iblis langit sejak mereka memulai duel itu. Rembesan darah di bahu kanannya adalah buktinya, jadi dia udah luka tuh. Wang Jing berhasil bertahan dari 2 formasi, tapi formasi ketiga telah melukai bahu kanannya. Sangat berbahaya jika beradu dengan Yowon langsung, kalau Yowon menggunakan formasi pedangnya. Semakin lama, Wang Jing merasakan kalau pedang di tangannya terasa semakin berat. Wang Jing berusaha untuk bertahan hingga detik ini, tapi udah jelas dia lama-lama akan kalah. Dia sudah kehilangan banyak tenaga dalamnya saat itu.
Yowun kemudian melompat ke atas untuk menemukan celah dan mengayunkan pedang iblis langitnya yang telah diselubungi oleh force chi hitam. Melihat itu, Wang Jing jadi bersemangat dan mengangkat kedua pedang gandanya untuk bertahan. Tapi saat Yowun mengayunkan pedangnya, dia menendang udara kemudian menghilang. Wang Jing syok. Hah? Yowun melangkah di udara? Apa dia Michael Jordan? Nggak gitu sih guys. Itu adalah skill tingkat tinggi untuk bisa menggunakan skill Wind Step God. Skill ini membuat si pengguna dapat menendang udara untuk berpindah arah di udara. Tapi Wang Jing langsung memutar otaknya. Kira-kira dari arah mana Yowun bakal nyerang dia? Kan tadi Yowun langsung ngilang gitu kan. Titik lemahnya saat itu adalah punggungnya yang terbuka lebar. Dengan segenap kekuatannya, Wang Jing memutar dan mengayunkan pedang raksasanya di tangan kanannya ke belakang punggungnya sebagai pelindung. Pengalamannya tidak mengecewakan karena Yowun benar-benar muncul dari belakang dan menusukkan pedang iblis langitnya. Wang Jing terdorong 5 langkah setelah menerima serangan Yowun. Padahal dia telah mengerahkan 100% energinya, tapi dia tetap nggak bisa menahannya. Kekuatan yang mengagumkan itu sangat berbahaya. Wang Jing menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya, dan uap nafasnya menjadi putih. Wang Jing mengeluarkan energi dingin yang masuk ke dalam tubuhnya lewat serangan tadi. Dia telah melindungi dirinya dengan energinya, tapi force chi hitam Yowun mampu menembus pertahanannya. Gelos ya, pikir si Wang Jing. Jika Wang Jing bertahan menahan energi iblis langit, energi dingin malah masuk ke tubuhnya. Dia nggak nyangka melawan orang yang mampu mengendalikan dua energi yang saling berlawanan, bikin dia frustasi. Setelah menghadapi hampir 50 formasi, Wang Jing tahu kalau Yowun selangkah lebih kuat dari dirinya. Mereka memang berduel tidak dengan maksud untuk saling membunuh, tapi begitu saja sudah cukup. Wang Jing pun tahu kalau Yowun belum menggunakan skill terbaiknya. Dan itu memang benar. Yowun masih punya skill right sword left blade, belum lagi skill pedang iblis langit formasi keempat dan kelima, ditambah dengan the extreme art of blade god yang bakal membuat lawannya langsung ke akhirat. Sementara itu di kejauhan, Hubong dan Mungyu sedang menonton mereka bertarung. Mungyu khawatir kalau di antara mereka ada yang terluka dengan duel sesengit itu. Sementara Hubong sangat bersemangat melihat duel dua legenda itu. Di mata yang menonton, duel itu pasti berakhir dengan salah satunya ada yang mati. Wang Jing berbicara pada Yowun kalau seorang pendekar yang kuat akan tahu kekuatan lawannya melalui pukulan. Wang Jing berkata kalau mereka sudah cukup bertukar formasi, jadi dia ingin meminta tolong sesuatu kepada Yowun. Guys, sorry ya kalau misalnya di background saya tuh kayak kedengaran ada suara sound musik gitu. Lagi ada acara 17-an gitu guys di kampung belakang. Mudah-mudahan gak kedengeran ya. Wang Jing meminta Yowun untuk menunjukkan pemahaman yang Yowun dapatkan saat mencapai level Supreme Master tahap akhir. Mereka sudah saling bertukar pukulan dan itu sudah cukup untuk Wang Jing. Yang Wang Jing inginkan adalah merasakan kekuatan terbaik Yowun yang telah mencapai level Supreme Master tahap akhir. Meski itu akan membuatnya terluka, dia nggak peduli. Dia ingin merasakan kekuatan seorang pendekar yang telah mencapai level legenda. Yowun sedikit ragu dan menanyakan apa Wang Jing yakin, karena Yowun tahu hal itu sangat berbahaya. Tapi Wang Jing meyakinkan Yowun kalau dia akan baik-baik saja. Gimanapun, dia kan salah satu dari 5 pendekar terkuat sewulin. Dan Wang Jing belum menggunakan skill terbaiknya.
Kalaupun keadaan menjadi berbahaya, dia bisa menggunakan skill itu untuk bertahan. Yowun pun mengangguk setuju. Dia juga ingin melihat seperti apa sih kekuatan yang didapatnya setelah mencapai level Supreme Master tahap akhir. Yowun mengubah pedang iblisnya menjadi Witch Guard lagi. Wang Jing kaget. Dengan mengembalikan pedangnya menjadi Witch Guard, itu artinya Yowun akan melakukan sesuatu dengan energinya saja, tanpa senjata. Yowun mengumpulkan jari-jarinya dan mengarahkannya pada Wang Jing. Wang Jing bingung dengan apa yang hendak dilakukan oleh Yowun. Seperti membaca apa yang dipikirkan Wang Jing, Yowun pun berkata bahwa ada dua pemahaman yang dipelajarinya. Saat itulah Yowun mengeluarkan energi yang luar biasa kuat, seolah-olah memenuhi seluruh area itu. Energi itu sangat dingin dan menyebar lebih dari 1000 kaki dari tempat Yowun berdiri. Kemudian es hitam mulai membentuk pedang udara, sama seperti yang dilakukan Yowun saat dia lepas kendali. Wang Jing terkejut. Dia tahu Yowun menyerap energi Yin Yogun, tapi nggak nyangka kalau Yowun bisa menggunakan hal yang sama seperti itu. Wang Jing terpesona. Tapi bukan hanya itu saja yang dilakukan Yowun. Ada ratusan pedang udara yang melayang di udara dan mengelilingi Wang Jing. Wang Jing menggenggam erat pedang gandanya. Kekuatan yang ditunjukkan Yowun berada di luar nalar. Luar biasa Lord Jun, ucap si Wang Jing. Dengan skill ini, Yowun bisa dikatakan sebagai sebuah pasukan meski dia hanya seorang diri. Saat Wang Jing hendak mengecek ke arah mana aja pedang udara itu mengarah, tiba-tiba semua pedang udara itu tercerai-berai dan menghilang. Wang Jing yang tak bersiap untuk bertahan jadi bengong. Lah kok? Wang Jing merasa tersinggung dan berkata apa Yowun mempermainkannya. Gue udah siap begini tau-tau malah lu ilangin gitu kan. Ya Allah. Tapi Yowun menjawab tidak. Wang Jing pun menanyakan alasan Yowun gak jadi nyerang dia pakai skill yang tadi. Yowun menjawab bahwa hal yang dilakukannya tadi bukan apa-apa dibandingkan dengan pemahaman kedua yang didapatnya. Wang Jing bingung. Saat itulah cahaya biru muncul di sekitar Yowun. Semua cahaya biru itu mulai menyatu dan membentuk pedang. Wang Jing syok. Rasa kecewa yang dirasakannya tadi sudah menghilang. Cahaya biru itu sepertinya adalah Force Chi. Tapi bukan hanya sekedar Force Chi, karena tidak terbentuk melalui media pedang atau tangan. Artinya Force Chi itu terbentuk murni dari energi. Pendekar dengan level Supreme Master tahap awal bisa menggunakan teknik yang disebut pedang udara. Dan pendekar dengan level Supreme Master tahap menengah memiliki kemampuan untuk menambahkan Force Chi pada pedang di udara. Tapi yang dilakukan Yowun adalah menciptakan Force Chi di udara tanpa media apapun. That's impossible guys. Itu tuh gak mungkin dilakukan. Pedang yang terbentuk dari Force Chi itu berjumlah 12 buah. Sekarang baru 12, nanti bisa lebih. Udah kayak Tenggo. Yowun berkata pada Wang Jing yang syok. Ini pemahaman yang gue dapetin, kata si Yowun. Dengan pemahaman yang mendalam dan rumit tentang energi, Yowun akhirnya bisa menggunakan skill yang luar biasa itu. Meskipun untuk saat ini, Yowun hanya bisa menggunakan skill ini di sekitar semenit aja, tapi itu cukup untuk saat ini. Yowun mengarahkan tangannya pada Wang Jing sambil berkata, siap ya. Dan kedua belas pedang Force Chi itu langsung menyerang Wang Jing secepat kilat. Wang Jing terkejut dan mengayunkan kedua pedangnya untuk menjaga jarak. Tapi kedua belas pedang itu berpencar
dan menyerang Wang Jing dari berbagai arah. Seolah-olah semua pedang itu digunakan oleh Yowun sendiri. Kayaknya ada 12 Yowun gitu guys yang nyerang secara bersamaan. Wang Jing berusaha untuk bertahan tapi dia kewalahan. Pinggang belakang Wang Jing terluka dari salah satu pedang Force Chi dan Wang Jing berbalik untuk menyerang pedang itu. Tapi saat satu pedang terkena serangan, pedang lainnya menggantikan pedang itu dan terus menyerang. Wang Jing hanya sempat bertahan saja dari serangan dahsyat itu. Orang-orang yang menyaksikan duel itu semuanya melongo. Pedang udara adalah teknik yang kuat, tapi menggunakan banyak energi dan hanya efektif untuk menyerang musuh yang lebih lemah dari kita. Tapi saat pedang udara itu terbentuk murni dari Force Chi, situasinya akan berbalik. Yowun berdiri dari kejauhan sambil menggerakkan kedua tangannya. Wang Jing mulai terpojok, mencoba untuk bertahan namun gerakannya semakin melambat. Hu Bong menjadi bersemangat dan berteriak kalau gerakan Wang Jing menjadi lambat. Karena itu adalah pemandangan yang tidak dapat dipercaya, di mana 1 dari 5 pendekar terkuat Siyulin terpojok seperti itu. Wang Jing menjadi frustasi dan berpikir apa energi Yowun gak ada habisnya. Sedikit saja Wang Jing lengah, dia pasti mati. Padahal waktu baru berlalu beberapa detik saja, tapi Wang Jing sudah kewalahan. Tanpa tahu kapan energi Yowun akan habis untuk mengendalikan semua pedang itu, semakin sulit untuk bertahan dari serangan semua pedang-pedang itu. Setelah beberapa lama, Wang Jing pun berteriak pada Yowun untuk menghentikan serangannya. "Lord Jun, stop, please stop. Gue udah gak tahan." Semua pedang yang ada di udara langsung berhenti secara serentak gitu kan, berhenti menyerang. Wang Jing menjatuhkan kedua pedang raksasanya ke tanah. Wajahnya dipenuhi oleh keringat yang bercucuran. Wang Jing benar-benar kelelahan. Yobun menatapnya dan bertanya, apa Wang Jing masih mau lanjut? Wang Jing menatap Yobun gak percaya dan menggelengkan kepalanya, kemudian berkata dengan terengah-engah bahwa dia sudah kalah. Wang Jing telah menyatakan kalau dirinya sudah kalah dan Yobun pun tersenyum. Dengan ini, salah satu dari 5 pendekar terkuat Sewulin telah mengakui kekalahannya melawan Yowun. Di lain tempat, tepatnya di arah barat daya Kastil Kangsu, terdapat Gunung Three Mountain. Gunung ini terletak dekat Sungai Kuning yang mengalir ke tengah pegunungan yang membelah menjadi 2. Dengan 3 puncaknya yang berada di sisi utara dan selatan, membuatnya dinamakan Three Mountain atau 3 gunung. Di dekat gunung itu terdapat sebuah tempat yang bisa disebut sebagai sebuah mansion. Tapi mansion itu tidak bernama, jadi kayak nggak ada papan namanya gitu kan, kayak keluarga si ini gitu, nggak ada. Dinding luarnya seperti labirin, mungkin maksudnya itu bukan dinding, apa ya, halamannya kali ya, itu seperti labirin dengan 26 bangunan besar dan kecil yang berada di area mansion yang luas itu. Dan di tengah-tengah terdapat bangunan utama. Di dalam bangunan itu terdapat ruang kerja dengan seorang pria parubaya berambut panjang dan mata sipit sedang mendengarkan penjelasan dari seorang pria lainnya. Setelah beberapa saat, pria itu bertanya, maksudnya pria parubaya tadi, jadi Li Pan Yibek meledak. Pria satunya mengiyakan, dan pria parubaya itu dengan kesal menggebrak meja dan melanjutkan kenapa pria itu nggak langsung pergi ke sana dan mengambil benda itu. Yang dimaksud dengan itu adalah buku yang dimiliki Gamrosu yang pada akhirnya jatuh ke tangan organisasi Persaudaraan Langit Biru ya guys, yang isinya ada apa sih? Bagian tubuh gitu deh, tubuh manusia. Meja yang digebraknya langsung hancur karena pukulannya mengandung energi. Pria itu ketakutan.
Pria parubaya itu dengan marah berteriak kalau seenggaknya tubuh Yibek harus dibawa pulang. Wajar kalau pria parubaya ini marah, karena dia adalah kakak dari Yibek, Yiwok, namanya tuh Yiwok. Yiwok, gak tahu nama aslinya siapa, nanti bakal diganti ya guys kalau udah keluar di webtoonnya. Pria itu menjelaskan kalau dia sudah mengirim pasukan yang berada dekat dengan tempat kejadian. Tapi mereka nggak bisa menemukan tubuh Yibek yang dijuluki Master Pedang. Mereka bahkan nggak bisa menemukan jasad para prajurit yang dibawa oleh Yibek. Yiwok terkejut karena ke-150 prajurit yang dibawa Yibek adalah prajurit elit dengan pendekar level superior master sebagai pimpinan mereka. Kekuatan mereka bahkan mampu membinasakan 3 atau 4 sekte dalam semalam. Pria tadi menjelaskan kalau yang hilang hanya 105 tubuh dan sisanya dibawa sama organisasi Persaudaraan Langit Biru. Yibek itu untuk informasi aja ya guys, siapa tahu kalian lupa. Jadi Yibek itu tuh yang di Sword Creek guys, yang pria tua pemilik penginapan yang pura-pura jadi pemilik penginapan, yang akhirnya mati sama Yowon kan. Nah di situ kan Yowon ngebakar tuh jasad-jasad yang ada di luar tuh yang dibunuh sama mereka. Makanya kan jadi ngilang kan. Nah yang sisanya itu yang ada di dalam mansionnya si Gamrosu. Ada 59 biji, akhirnya dibawa sama si Persaudaraan Langit Biru. Balik lagi, Yiwok berpikir apa jangan-jangan yang membunuh Yibek dan prajuritnya itu organisasi Persaudaraan Langit Biru. Tapi rasanya itu nggak mungkin, karena sebelum menjalankan tugas, mereka sudah menyelidiki sedetail mungkin mengenai kondisi di TKP. Mereka sudah tahu kalau ada tokoh penting dari organisasi Persaudaraan Langit Biru di situ, tapi jumlah prajurit mereka hanya 40 orang. Jadi nggak pas, karena nggak mungkin gitu 40 orang bisa ngalahin 150 prajurit elit mereka yang bahkan bisa ngalahin satu sekte gitu kan, saatnya 3 atau 4 sekte. Pria itu pun melanjutkan tidak ada pergerakan dari organisasi itu, jadi nggak ada bala bantuan untuk anggota organisasi Persaudaraan Langit Biru yang ada di Sword Creek saat itu. Sepertinya ada pihak lain yang mengganggu dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Yiwok menjadi frustasi karena pihak misterius ini sudah mengganggu rencana besar mereka. Padahal mereka sudah menempatkan mata-mata di 3 fraksi besar di Wulin, yaitu Force of Evil, Kultus Iblis, dan juga Force of Justice. Bahkan di organisasi rahasia mereka, yaitu Persaudaraan Langit Biru. Mereka sudah dengan sangat hati-hati mengawasi ketiga fraksi ini, dan gak ada pergerakan sama sekali dari ketiga fraksi ini. Yiwok merasa marah karena Yibek mati dengan sia-sia, udah gak dapat bukunya, mati pula kan. Rasanya dia ingin menemukan orang yang membunuh saudaranya dan mencabik-cabiknya dengan tangannya sendiri. Pria itu menenangkan Yiwok dengan mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya dan berkata kalau Master Golok memintanya untuk menyerahkan benda itu pada Yiwok. Benda itu adalah sebuah gulungan yang dibungkus dengan kain sutra merah dan ada bordiran seekor naga emas. Bahkan tali yang melilitnya berwarna emas. Tali yang mengikatnya maksudnya. Pria itu bilang kalau itu ada surat yang sudah ditunggu oleh Yiwok. Yiwok langsung membuka gulungan itu dan memeriksa isinya. Itu adalah sebuah surat dengan tulisan tangan yang indah yang ditandai dengan cap yang penuh wibawa di bawahnya. Mata Yiwok berbinar-binar bersemangat dan dia berkata kalau langkah ketiga dari rencana luar biasa mereka telah dimulai. Dia telah lama menunggu saat ini untuk saat ini gitu kan. Ya Allah. Tapi dia merasa sedih saudaranya tidak bisa berjalan bersamanya.
Yibok pun membaca seluruh isi surat itu dan alisnya berkerut. Yibok bingung, kenapa di Teluk Tonghu? Kenapa bukan di tempat yang biasa? Pria itu menjelaskan sepertinya acara itu dilaksanakan gak selalu di tempat itu. Ini masih misteri ya guys. Acaranya apa, tempat apa maksudnya gitu. Yibok berkata gak peduli di mana tempatnya, toh rencana mereka tetap sama. Yibok mengepalkan tangannya. Dia sudah haus darah, ingin membunuh untuk melepaskan amarahnya. Di tempat lain, di pos luar kultus di wilayah Honam, Gamrosu sedang menangis terseduh-seduh sambil memeluk seorang bayi. Dia sudah menangis sangat lama hingga wajahnya memerah dan matanya membengkak. Bayi di pelukannya pun ikut menangis. Pondok tamu itu dipenuhi oleh tangisan. Di hadapan mereka ada seorang pria dengan penutup mata di salah satu matanya. Dia adalah elder keempat yang Danwa. Gamrosu sudah menangis selama 20 menit. Kadang berhenti, kemudian lanjut tangis lagi. Yang Danwa berpikir Gamrosu yang menangisi jasad Gamian pasti sangat sedih banget. Ya iyalah, Gamian adalah cucunya yang ingin diselamatkan Gamrosu gimana pun caranya, dan malah kembali menjadi mayat. Yang Danwa memang menawarkan diri untuk melakukan tugas ini, maksudnya ngasih tahu si Gamrosu kan tentang kematian Gamian. Tapi melihat kesedihan Gamrosu, dia jadi merasa sedih juga. Dia nggak nyangka Gamrosu bakal menangis dan berduka selama berhari-hari. Setelah menangis lama, Gamrosu mengelus pipi Gamian yang sudah dingin dan berkata, "Beraninya mereka membunuh cucuku, aku nggak akan memaafkan mereka." Gamrosu telah diberitahukan kalau yang membunuh Gamian adalah organisasi persaudaraan Langit Biru. Itu memang bohong sih, tapi itu adalah cara terbaik karena Yowun dan yang lainnya terpaksa harus membunuh Gamian karena Gamian gak tahu diri dan akan menghalangi rencana mereka. Untung aja ada cicitnya. Keberadaan cicit laki-laki Gamrosu membawa pengaruh besar pada Gamrosu. Gamrosu jadi memiliki tujuan baru untuk hidup, yaitu balas dendam dan membesarkan cicitnya. Gamrosu berkali-kali berteriak dengan penuh amarah pada organisasi Persaudaraan Langit Biru. Dalam hati yang Danwa berkata, "Bagus, kobarin terus rasa amarah itu untuk kejayaan kultus iblis." Yang Danwa memang merasa sedikit gak enak karena harus berbohong. Tapi mereka kan bukan force of justice, dan ini adalah caranya kultus iblis. Sementara itu, di waktu yang sama, di dalam sebuah ruangan kesehatan pos kultus iblis, terdapat banyak tempat tidur untuk pasien. Di salah satu tempat tidur, duduk seorang gadis cantik berambut perak, sedang berbicara dengan ayahnya, Wang Jing. Saat ini kondisi Yogun sudah stabil. Ada semburat pink di pipinya meski rambutnya masih berwarna perak, tapi Wang Jing sangat gembira dengan kesembuhan Yogun. Putrinya sangat cantik. Setelah sembuh gini, kecantikannya bertambah 2 kali lipat. Saat masih putih pucat saja sudah cantik banget. Setelah sembuh, Yogun seperti bunga yang banyak diinginkan pria-pria. Memang bagus sih Yogun kembali sehat sekarang. Tapi dari tadi mereka sudah ngobrol ngalor ngidul. Dan sekarang saatnya untuk memasuki topik penting. Bagaimanapun untuk bisa sembuh, Yogun harus bobo bareng dengan Yogun tanpa persetujuan Yogun dulu. Yogun sudah tahu itu dan mengerti. Bahkan dia terbangun saat mereka sedang bobo panas. Maksud sedang bobo bareng. Dan Yogun juga sedikit mengingat apa yang dilakukannya saat dia lepas kendali meskipun itu hanya samar-samar. Tapi meskipun itu adalah tindakan yang dilakukan untuk pengobatan, tetap saja telah terjadi hubungan pria dan wanita. Jadi mereka harus membicarakan soal pernikahan.
Bagi Wang Jing, Yowon sudah pantas untuk jadi suami Yogun. Awalnya Wang Jing memang meminta Yowon untuk kesembuhan putrinya. Tapi setelah mengenal Yowon lebih dalam, dia jadi merasa yakin kalau Yowon adalah calon mantu yang terbaik. Ya iyalah. Yowon sangat kuat. Setelah berduel dengan Yowon, Wang Jing tahu kalau Yowon adalah seorang monster saking hebatnya. Yowon masih sangat muda, tapi sudah bisa mengalahkannya. Meskipun saat itu Wang Jing belum menggunakan semua skillnya, tapi ya kalah tetap kalah. Di timur ada seorang monster, ini maksudnya si Arcwui ya guys. Arcwui salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Wulin. Nanti ada ceritanya sendiri guys, kalian pasti bakal suka banget sama Arcwui ini. Tapi Yowon sepertinya akan menjadi pendekar yang terkuat se-Wulin, Ember. Ditambah lagi dia adalah The Lord dari salah satu 3 fraksi besar se-Wulin. Sepertinya Yowon akan aman berada di sisi Yowon. Saat ini pikiran Wang Jing sedang kalut. Gimana nih caranya ya gitu kan ngomong sama anak gue soal pernikahan ini. Bisa aja Yowon akan menolak menikah dengan Yowon. Tapi nggak ada cara lain, pokoknya si Yowon harus nikah sama si Yowon. Saat Wang Jing akan berbicara, tiba-tiba Yowon berbicara duluan. Yowon menanyakan apa benar Wang Jing kalah dari Yowon. Dahi Wang Jing langsung berkerut. Lah, siapa dah yang mulutnya ember nih gitu kan. Si Wang Jing ini bingung, padahal dia nggak pernah cerita mengenai kekalahannya demi harga dirinya sebagai seorang pendekar dan juga seorang ayah. Kan malu gitu ya, gue cerita gue kalah gitu. Wang Jing bingung dari mana Yowon tahu soal itu. Yowon menjawab dengan polosnya, dari seorang pria bernama Hubong. Wak wow, udah kayak tahu mulut wak wow. Ternyata Hubong toh si mulut ember. Wang Jing jadi kesel, jadi elu pelakunya. Sepertinya saat itu Hubong yang datang untuk menjemput Gamrosu yang sedang memeriksa keadaan Yowon ngegibah dulu sambil nunggu Gamrosu beres. Untung aja Yowon gak nambahin kalau Hubong memanggilnya dengan sebutan lady atau nyonya. Seakan-akan Yowon sudah menjadi istri Yowon. Kalau tahu mungkin Wang Jing udah melesat membawa pedang gandanya untuk nampol si Hubong kali ya. Melihat reaksi ayahnya, Yowon jadi tahu kalau itu benar. Saat Wang Jing akan meneruskan pembicaraan tentang pernikahan, tiba-tiba Yowon berkata kalau dia ingin ikut Yowon. Wang Jing terkejut, karena malah Yowon duluan yang bilang kalau dia mau ikut dengan Yowon. Maksudnya join ke kultus iblis guys. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa baca webtoonnya ya. Kasih love, add favorite, dan kasih rate yang tinggi oke? Biar autornya semangat buat bikin manhwanya guys. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys. Bye-bye. Assalamualaikum.